Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan, pada tayangan kali ini kita masih membahas tentang public speaking atau berbicara di depan umum. Tapi temanya adalah bagaimana cara mengatasi rasa takut, rasa gugup, rasa nervous ketika berbicara di depan umum. Apa saja langkah-langkahnya? Apa saja yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama. Kawan-kawan, sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa rasa gugup, rasa takut, dan nervous tersebut adalah sifat alami manusia. Siapapun pernah merasakannya. Bahkan seorang pembicara sekalipun atau seorang yang sudah sering tampil sekalipun juga pernah merasakan gugup, takut, dan nervous tersebut. Maka rasa-rasa yang kita bicarakan ini merupakan rasa yang lumrah terjadi pada siapa saja, apalagi seorang pemula, apalagi seseorang yang sedang belajar public speaking atau berbicara di depan umum. Tentu langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa gugup, rasa takut, dan nervous saat berbicara di depan umum, kita bisa menarik napas dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut sebelum kita berbicara atau sebelum kita tampil untuk berbicara di muka umum. Lakukan itu berulang-ulang kali sehingga sampai tubuh kita atau badan kita merasa rileks, nyaman, tenang, dan siap untuk tampil berbicara. Yang kedua adalah mindset atau pola pikir kita. Orang takut, orang gugup, dan nervous sering sekali dalam pikiran mereka takut gagal, takut salah, takut dicemooh, takut tidak sesuai dengan harapan, takut tidak sesuai dengan ekspektasi audiens, dan takut-takut hal lain. Pikiran-pikiran seperti inilah yang perlu dibuang jauh-jauh oleh seseorang yang ingin tampil atau ingin berbicara di depan umum. Karena kenapa? Karena pikiran-pikiran seperti ini bakal atau akan membuat kita rusak atau gagal untuk tampil di hadapan mereka. Tanamkan pikiran-pikiran positif. Yakinkan dalam hati bahwa kita mampu berdiri di hadapan mereka. Yakinkan dalam hati bahwa kita siap tampil di hadapan mereka. Ini penting sekali kawan-kawan. Walau agak terlihat abstrak, mindset positif atau pikiran positif ini perlu kita tanam dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga adalah gerakan anggota tubuh, seperti gerakan tangan, gerakan kaki, atau gerakan kepala ketika kita tampil di hadapan audiens. Gerakan-gerakan ini bisa sedikit tidaknya mengurangi rasa gugup kita, atau rasa takut kita, atau rasa nervous kita ketika kita berbicara di depan umum. Kenapa gerakan-gerakan ini bisa menghilangkan atau mengurangi rasa-rasa tersebut? Karena gerakan-gerakan ini dapat memperlancar aliran darah kita, sehingga tubuh kita terlihat rileks dan tidak kaku. Maka dari itu, gerakan-gerakan ini juga salah satu cara untuk menghilangkan atau mengurangi rasa gugup kita ketika kita tampil di hadapan umum. Coba kawan-kawan bayangkan, ketika kita tampil misalkan tidak ada gerakan sama sekali, kita hanya bergerak mulut saja, ini terlihat sekali kaku kawan-kawan, dan hal tersebut akan membuat risih para atau audiens kita. Maka kalau ini yang terjadi, gugup, takut, dan nervous tersebut bakal muncul dengan segera. Yang terakhir kawan-kawan adalah jam terbang. Sering kita tampil, sering kita berbicara di hadapan umum, tentu ini akan membuat kita semakin percaya diri dan rasa takut, gugup, nervous tersebut semakin lama semakin berkurang. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah sering tampil, ini pasti merasakan hal yang luar biasa, tidak terasa lagi gugup dan takut. Tetapi bagi kawan-kawan pemula, kalau memang belum ada kesempatan untuk tampil, latihanlah. Latihan ini bisa kita lakukan di kamar, di depan cermin, di hadapan keluarga. Anggap mereka-mereka ini sebagai audiens kita. Karena kunci daripada public speaking ini adalah latihan, latihan, dan latihan. Insya Allah, kalau kita giat dalam berlatih kawan-kawan, siapapun kita pasti bisa berbicara di depan umum. Kawan-kawan, itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau mengatasi rasa takut, rasa gugup, dan nervous saat berbicara di depan umum. Tentu ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan nantinya.
Kita coba pelajari di video-video selanjutnya. Yang penting kawan-kawan ingat adalah semua kita pasti bisa berbicara. Tapi perlu belajar latihan, latihan, dan latihan. Karena kenapa? Karena berbicara di depan umum bukan bawaan lahir atau bakat. Tapi ia merupakan keahlian yang bisa kita latih, yang bisa kita pelajari. Tetap semangat kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Dan salam persahabatan.